Contoh kasus soal deferral dan accrual. Soal 6/8, sebagian rekening dari buku besar PT Antarnusa dengan saldo-saldo rekening sebelum dan sesudah diadakan penyesuaian pada akhir tahun atau penutupan fiskal disajikan sebagai berikut. Di sini ada interest receivable, yaitu piutang bunga, supplies, perlengkapan, prepaid insurance, asuransi dibayar di muka, prepaid property tax, pajak dibayar di muka atau pajak PBB, prepaid interest, bunga dibayar di muka, wage payable, utang gaji, interest payable, utang bunga, unearned rent, pendapatan sewa diterima di muka, rent income, pendapatan sewa, wage expense, beban gaji, supplies expense, beban perlengkapan, property tax expense, beban pajak, insurance expense, beban asuransi, interest income, pendapatan bunga, interest expense, beban bunga. Di sini ada saldo unadjusted trial balance, yaitu neraca saldo sebelum disesuaikan. Sedangkan adjusted trial balance adalah neraca saldo sudah disesuaikan. Kita coba bahas soalnya ya. Sebelumnya kita buat dulu neraca lajur, di mana saldo yang sudah diketahui yang sebelum disesuaikan itu sudah disadur di sini. Kemudian NSD atau neraca saldo setelah disesuaikan sudah ada di sini juga angkanya. Yang kita kerjakan adalah yang ini, ayat jurnal penyesuaian. Tujuannya adalah agar hasilnya seperti neraca saldo setelah disesuaikan. Langkah penyelesaian pertama, tentukan dulu saldo normal dari akun-akun yang ada di soal ini. Piutang bunga itu saldo normalnya ada di debit, perlengkapan ada di debit, asuransi dibayar di muka debit, pajak dibayar di muka debit, bunga dibayar di muka debit, utang gaji kredit, utang bunga kredit, pendapatan sewa diterima di muka kredit, pendapatan sewa kredit, beban gaji debit, beban perlengkapan debit, beban pajak debit, beban asuransi debit, pendapatan bunga kredit, dan beban bunga debit. Langkah kedua, lihatlah neraca saldo sebelum disesuaikan dengan neraca saldo setelah disesuaikan. Bila saldo akun normalnya sudah benar dan dari neraca saldo belum disesuaikan bertambah ke neraca saldo setelah disesuaikan, maka saat membuat jurnal penyesuaian, posisi akunnya tetap berada di saldo normalnya, baik debit maupun kredit. Sebaliknya, bila posisinya di neraca saldo dengan neraca saldo setelah disesuaikan berkurang, maka posisinya adalah berlawanan. Misalnya, ini saldo normalnya ada di debit, namun di akhir periode, di akhir neraca saldo setelah disesuaikan, hasilnya berkurang. Maka nanti saat menjurnal, membuat jurnal penyesuaian, maksudnya dia akan berada di akun kontranya, yaitu di kredit. Kita mulai ya, untuk soal pertama. Untuk soal nomor 1, yaitu mengenai interest receivable atau piutang bunga. Biasanya lawannya adalah interest income atau pendapatan bunga. Ini merupakan contoh soal accrual, di mana ada keterlambatan pencatatan atas pendapatan bunga. Kita lihat saldo normal dari piutang bunga adalah di debit. Di sini dia bertambah, berarti posisi tetap di debit. Pendapatan bunga, saldo normalnya ada di kredit dan bertambah, berarti tetap dia berada di kredit.
maka bunyi akunnya adalah interest receivable pada interest income sebesar 30.000. Untuk kasus nomor 2, yaitu mengenai supplies atau perlengkapan, umumnya lawannya adalah nanti beban perlengkapan. Ini contoh dari deferral, di mana ada penundaan pengakuan, yaitu pengakuan beban. Di sini kita lihat saldo beban perlengkapan ada di debit. Jadi dia tetap di debit karena bertambah. Sedangkan perlengkapan itu posisinya di debit, namun karena berkurang maka dia diletakkan di kredit pada saat menjurnal. Untuk penyesuaian ini, 248 dikurangi 102, maka selisihnya adalah 146. Maka bunyi akun nantinya adalah supplies expense pada supplies sebesar 146. Berikutnya nomor 3, yaitu prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka. Biasanya lawannya adalah interest expense atau beban asuransi. Ini merupakan contoh dari deferral juga, karena ada penundaan pengakuan beban asuransi. Kita lihat saldo beban asuransi itu ada di debit. Dia bertambah berarti tetap di debit. Namun, asuransi dibayar di muka, posisinya ada di debit. Karena berkurang saldonya di akhir periode, maka dia posisinya di kredit. 372 dikurangi 244, maka 128.000. Bunyi akunnya adalah insurance expense pada prepaid insurance sebesar 128.000. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu mengenai prepaid property tax atau pajak dibayar di muka, dan umumnya lawannya adalah beban pajak. Ini contoh juga mengenai kasus deferral. Kita lihat saldo beban pajak, yaitu bertambah, maka posisi tetap di debit. Sedangkan pajak dibayar di muka saldonya di debit, namun saldo di akhir periode berkurang menjadi 0, maka dia posisinya di kredit. Sehingga bunyinya adalah beban pajak atau property tax expense pada prepaid property tax sebesar 60.000.